Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillah mitra JIC, senang tentunya hari ini saya kembali dapat hadir menyapa mitra JIC. Dan bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Tepat di hari yang ke-21 ya. Ramadan kita 21 Pak. Iya, kita sudah di 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana? Semoga lancar semua. Amin. Menikmati setiap rangkaian ibadah kita, selain tentunya puasa yang kita jalankan, ibadah-ibadah lainnya pun kita prioritaskan, apalagi di 10 hari terakhir ya. Iya, betul. Kita semua pasti sedang menjemput Lailatul Qadar, mitra JC. Semoga kita semakin kalau bahasa kita gaspol lagi gitu ya. Lebih gas. Iya, lebih gas lagi ya di 10 hari terakhir ini. Baik mitra JC, masih berkenan dengan di 10 akhir Ramadan kami punya program. Sebenarnya program ini kami sudah canangkan di awal-awal dengan ACT ya, ACT Jakarta Utara. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama. Dan tema hari ini bersama ACT Jakarta Utara masih di Ramadan 2.0. Yes, 2.0. Ini bagian dari aksi tanpa batas ya. Aksi tanpa batas. Membumikan aksi undang keberkahan langit melalui dengan memakmurkan bumi. Sangat luar biasa ya. Hari bersama kita Markom ACT Jakarta Utara dan juga Head of Program dari ACT Jakarta Utara, ada Pak Adil Asya Syahid. Yes, dan juga Pak Ustadz Harun Basalama. Kita sapa paling ujung dulu, Pak Adil. Assalamualaikum Pak Adil. Waalaikumsalam Pak Ade. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Adil? Alhamdulillah sehat, khair. Pak Ade gimana nih kabar? Masya Allah, semangat banget ya. Walaupun puasanya masih kuat kan? Alhamdulillah. Masih kuat. Masih lancar hari ini. Saya malu Pak Adil kalau saya harus bocor ya. Pak Adil yang mobilitasnya tinggi, nampaknya tidak ada masalah gitu kan? Luar biasa. Saya hanya senyap di ruangan, mas saya harus malu lah, maaf Pak Adil. Terima kasih Pak Adil sudah bersama kita di studio. Insya Allah dengan Pak Adil kita sudah punya pertemuan sebelumnya Pak Adil ya. Karena dari Markom pastinya sudah banyak harus bicara, harus banyak ke lapangan, pasti harus banyak mengumpulkan program-program yang ada yang sudah dibuatkan sedemikian rapi terus untuk Ramadan ya. Dan nama head program dari ACT Jakarta Utara, Pak Harun, pertamanya kita ketemu. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Harun? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio di tengah sibuknya. Pasti Pak Harun sibuk ya? Wow, Masya Allah. Sulit gak ketemu Pak Harun? Sulit banget ya, apalagi kita ya. Emang ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang harus diimplementasikan dan juga harus dibuatkan laporannya. Nah, maka dari itu beliau ini suka membagi waktu karena kesibukan tersebut. Luar biasa ya. Selain karena memang harus punya program, laporan lagi kan. Iya. Kadang lapor juga gak gampang ya. Iya, karena ini kan harus dilaporkan untuk umat. Iya, betul. Oke, baik, mudah-mudahan kurang lebih 45 sampai 60 menit ke depan Pak Adil dan juga Pak Harun, obrolan yang penuh arti, selain kukuhnya semakin terus terjalin bersama mitra JC. Karena pasti ketika kita sebutkan ACT sudah banyak tidak asing bagi mereka ya. Selain karena tidak asing namanya, bahkan mungkin mitra JC hari ini termasuk salah satu bagian yang sudah banyak mendonasikan atau mengisikan hartanya dengan ACT gitu kan, dengan ragam program dan kegiatan yang jadi prioritas dari ACT itu sendiri. Baik, saya mau ke Pak Adil dulu boleh ya? Pak Harun ya. Karena pasti Markom banyak menginformasikan dari program-program yang ada di internal ACT sendiri kepada publik secara luas ya. Nah, sejauh ini untuk Ramadan terusus ini Pak Adil, program apa yang sudah jalan? Program kita yang sangat inti dan pokoknya itu adalah membagi iftar. Nah, alhamdulillah ada beberapa pembagian iftar ini udah mulai jalan di sekitar wilayah Jakarta Utara. Sudah kami publikasikan misalkan dari daerah Kelapa Gading, Penjaringan, kemudian Pademangan dan juga Tanjung Priuk. Nanti mungkin kita akan berlanjut ke daerah Cilincing untuk Humanity Food Truck insya Allah. Karena beberapa minggu yang lalu di awal Ramadan dan pertengahan Ramadan kita sudah menjalankan Humanity Food Truck atau pembagian makanan secara gratis iftar takjil untuk yatim piatu ataupun duafa ya Pak. Jadi pembagian iftar ini ketika itu pada awal Ramadan kita melakukan di Masjid Al Husna Tanjung Priok. Mungkin masyarakat Tanjung Priok juga sudah tahu lah ya. Gimana letak Masjid Al Husna yang besar jumlahnya dan juga sebagian tempat transit juga bagi para musafir. Nah, kita segmentasinya ke sana untuk membantu mereka mendapatkan takjil secara gratis. Jadi
nggak perlu bingung lagi bagaimana untuk mendapatkan menu berbuka puasa ketika hari itu gitu. Dan juga kemarin juga hari Kamis nih, hari Kamis tanggal 29 April, kami juga membagikan takjil dan makanan gratis di Muara Angke, dan itu letaknya di Kampung Nelayan tepatnya. Dan juga kita berbagi di masyarakat nelayan yang membutuhkan, karena kan dampak COVID juga masih belum selesai ya Pak. Iya, betul, Nah betul. kita membagikan iftar secara gratis di sana, dan melalui program tersebut alhamdulillah banyak respon positif dari masyarakat yang terlibat, mulai dari relawan yang membagikan dan juga dari masyarakat yang menerimanya gitu. Jadi dari takjilan kita bagikan ya alhamdulillah mereka secara secara komunikasi dengan kita bilang gitu, alhamdulillah ini adalah terbaik lah dari sahabat dermawan yang telah menitipkan amanah atau donasinya melalui aksi cepat tanggap. Jadi mereka juga bisa mengisi perutnya, mengisi kekosongan perutnya ketika tidak punya uang untuk berbuka puasa. Kan kita juga tidak tahu, karena di sana duafa ataupun yatim piatu mereka sahur atau tidak kita tidak tahu. Makanya kan alhamdulillah melalui sahabat dermawan bisa berdonasi melalui aksi cepat tanggap dan membagikan iftar secara gratis. Alhamdulillah ya. Jadi di terakhir yang kemarin tanggal 29 itu untuk bagi takjil iftar dan berbuka ya. Dan kami juga setiap harinya juga berbagi iftar karena bekerja sama dengan mitra kami yaitu Ox Cafe yang terletak di Sunter. Setiap harinya kita berbagi iftar melalui donasi yang terkumpul melalui Ox Cafe tersebut gitu. Untuk wilayah-wilayah yang apa namanya ya kayak tadi di Muara Angke misal tersebar di beberapa titik. Tersebar di beberapa titik seperti di Papanggo juga kan, wilayah Tanjung Priok, di kolong tol kita bagiin. Terus beberapa rumah-rumah yatim yang tersebar di Jakarta Utara seperti Penjaringan, terus juga Kelapa Gading dan juga Tanjung Priok, Pademangan dan juga Cilincing. Dan alhamdulillah juga kita juga masih menjalankan yaitu gerakan sedekah pangan nasional yang kemudian berubah menjadi gerakan sedekah pangan Ramadan. Dan alhamdulillah kemarin sudah berbagi beras wakaf ke beberapa masjid, yaitu masjid yang membutuhkan dan juga punya data penerima manfaat beras wakaf dan juga air minum wakaf. Jadi kita selama Ramadan ini juga membagikan air minum gratis dan juga beras wakaf gratis untuk para penerima manfaat. Biasa ya. Dan sejauh ini bagaimana untuk respon masyarakat secara luas, selain yang kan kita ada 2 kategori nih ya, ada yang mustahid, ada yang muzaki gitu kan. Kalau yang muzaki sendiri, alhamdulillah sejauh ini aksi cepat tanggap juga menggerakkan juga para donatur kami untuk memulai program yaitu gerakan sedekah harian. Jadi setiap hari kita melakukan sedekah, setiap hari kita mengajak para donatur untuk bersedekah setiap harinya dengan sejumlah Rp 10.000. Nah, nggak terlalu besar lah ya 10.000 kan ya. Kita juga setiap hari pasti mengeluarkan lebih dari 10.000 mungkin kan buat makan ataupun bensin ataupun ongkos-ongkos yang lain ya. Sedekah 10.000 mungkin tidaklah banyak lah bagi kita kan. Insya Allah melalui 10.000 itu berlipat ganda nantinya lewat sahabat-sahabat dermawan lain atau donatur dari mitra JSC juga yang mungkin ada yang berdonasi melalui aksi cepat tanggap ya Pak. Nah, kita himpun kemudian kita implementasikan hasil sedekah harian tersebut. Jadi kita juga mengajak para muzaki yang hartanya berlebih bisa membantu melalui aksi cepat tanggap. Jadi mereka tuh kita ajak, terus juga kita juga melakukan pendekatan melalui telepon, kita ajak dengan secara baik dan juga melalui campaign kita yang selama ini sudah jalan gitu. Melalui jakut.indonesia.dermawan.id. Jadi di sana sahabat dermawan ataupun mitra JSC bisa berdonasi langsung tanpa ribet gitu, tanpa sulit, tinggal klik-klik aja melalui kirim uangnya transfer ataupun OVO, bisa lewat GoPay juga, bisa lewat platform-platform yang lain gitu. Oke. Nah kalau dari sisi Markom sendiri sejauh ini selain di radio gitu kan, kita alhamdulillah sudah yang ketiga kali kalau saya 3 atau 4 ketiga kali ya kapal kemanusiaan. Sejauh ini untuk komunikasi ke publik lewat mana lagi mereka temukan? Kita juga membuat rilis berita di ACT News di sana kan, karena bagi sahabat dermawan atau mitra IJSC juga bisa klik actnews.id. Jadi di sana bisa melihat publikasi selama Ramadan kegiatan ACT Jakarta Utara maupun ACT yang di cabang-cabang lain. Karena selama ini kita masifkan kegiatan kita untuk dipublikasi untuk bisa memancing ataupun istilahnya merangsang donatur untuk berdonasi gitu. Jadi kita fastabikul khairat gitu. Betul, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena semakin banyak publikasi tersampaikan kepada mereka, banyak peluang akhirnya
mereka tidak harus ragu kemana nih bantuan ini akan diberikan gitu. Jadi kan. istilahnya ini bukan suatu yang ria lah, karena ini dalam kebaikan, karena kita sama-sama menggerakkan kebaikan gitu. Bukan ketika dipublikasi bukan dipandangnya sebagai hal yang ria ya, karena ini adalah untuk merangsang teman-teman yang lain untuk bisa berlomba dalam kebaikan. Betul ya. Oke, kita ke bagian program nih. Kalau tadi katanya cukup sibuk nih antara kegiatan dan juga laporan nih. Jangan-jangan ini akan disampaikan banyak tentang laporan juga gitu kan. Laporannya. Laporannya emang gak usah. Baik, Pak Harun, ini dari sisi program seperti apa? Selain mungkin karena kita kaitkan lagi dengan tema 10 hari terakhir, sangat pas sekali kalau kita ngomong tentang zakat bagi seorang muslim. Kita mungkin cenderung ke program zakat bagi seorang muslim di ACT sendiri seperti apa sih, Pak? Kalau zakat itu sendiri kan memang sudah ditetapkan ya untuk mustahiknya kan 8 asnaf itu. Jadi memang kita spesifikkan nih untuk yang mendapatkan bantuan-bantuan, terutama ya selama Ramadan juga kita arahkan bantuan-bantuan ini ya ke mereka-mereka yang golongannya termasuk dari 8 asnaf tersebut. Masakin, fuqara, kemudian anak-anak yatim gitu. Kalau Ibnu Sabil ini kita agak sulit kan untuk menemukannya gitu kan. Paling concern itu ke masakin, fuqara. Di luar itu masuknya lebih spesifiknya ke janda, lansia, seperti itu. Jadi mereka-mereka ini yang mungkin secara ekonomi kekurangan, kemudian sudah tidak ada yang menanggung kehidupan mereka dengan keadaan mereka yang lemah itu, ya kita support mereka dalam hal tersebut. Ya kayak contohnya tadi yang sudah disebutkan food truck kemarin, kita spesifikkan gitu. Tujuannya kita arahkan kemana gitu. Kalau kemarin kita arahkan food truck yang di Muara Angke, itu kita arahkan ke saudara-saudara kita yang di kampung nelayan gitu. Teman-teman nelayan yang mungkin secara kalau dari curhatan mereka nih, kalau pendapatan hasil laut itu insya Allah tidak ada masalah gitu. Karena hasil laut itu tidak ada perubahan kan dari sisi pandemi. Tapi dari segi pembelian ini gitu, konsumennya berkurang, daya belinya berkurang gitu, otomatis mempengaruhi dari pemasukan dan penghasilan mereka juga, walaupun hasil lautnya tidak bermasalah gitu. Akhirnya karena pemasukan mereka berkurang, otomatis untuk menghidupi keluarga mereka jadi ya yang tadinya posisinya berkecukupan atau ibaratnya standar lah gitu kan, pas-pasan. Nah ketika dalam kondisi pandemi ini otomatis turun, jadi keadaannya membutuhkan. Nah, dari situlah kita berperan terjun untuk membantu mereka gitu. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali karena kita kerjasama dengan ada asosiasi para pekerja ikan di sana gitu. Jadi ketika pas sudah dikirakan di satu lokasi, mereka yang sedang berinteraksi satu sama lain gitu, yang sedang menjual gitu, hadir datang ke lokasi food truck berada, kemudian kita bagi-bagikan untuk persiapan iftar. Alhamdulillah responnya bagus. Ya kalau di 10 hari terakhir kan biasa zakat ini sudah mulai ini ya, kaum muslimin. Nah, kalau ACT sendiri untuk bukan penyalur penerimaannya seperti apa nih? Kalau untuk proses penerimaan kita bisa melalui rekening gitu kan, kita infokan. Jadi untuk penyaluran zakat sendiri kita sudah bikin flyer. Kemudian selain flyer itu kita di beberapa titik lokasi kita sediakan booth juga nih. Tapi ada sebagian memang kita gunakan masjid, ada juga yang di beberapa instansi ataupun di pasar. Artinya sudah bermitra beberapa kali atau gimana? Kriteria untuk mitra dibuatnya booth? Kebetulan memang kita baru tahun ini adakan kemitraan dengan beberapa instansi tersebut. Karena tahun kemarin kan cabang Jakarta Utara juga belum berdiri, belum ada. Itu ada Pak Adil. Tahun kemarin Ramadan belum gitu. Karena termasuk cabang Jakarta Utara sendiri untuk ACT masih tergolong baru. Sama tahun pertamanya untuk Jakarta Utara sebenarnya. Gitu. Kita sih sharing terus ya sama teman-teman yang cabang-cabangnya sudah lebih dulu kita sharing bagaimana nih untuk menjalankan program ini dan sebagainya. Dan alhamdulillah welcome juga kan, mereka mau sharing gitu. Jadi setidaknya kalaupun kita blank nih, ya pandangan-pandangan itu terbantukan dengan cabang-cabang yang lain. Gitu. Alhamdulillah di beberapa titik sudah ada yang berjalan gitu. Kita adakan booth. Jadi para muslimin yang mereka ingin menunaikan zakat fitrah mereka, karena kan untuk Ramadan kan case-nya khusus nih zakat fitrah kan, karena kan sifatnya wajib. Mereka ingin menunaikan, kalau misalkan ribet nggak mau
cari-cari masjid gitu kan, karena kan mereka kan terkadang pagi-pagi sudah berangkat gitu kan. Nah kita tersediakan nih di lokasi-lokasi strategis di tempat mereka mungkin bekerja, kita standby di sana. Siapa yang ingin menyalurkan zakat fitrahnya silahkan gitu. Pada ACT nanti insya Allah ACT akan salurkan ke para penerima manfaat yang sudah sesuai dengan kriteria dari mustahik zakat tersebut. Kalau but-but tadi atau outlet yang ada sekarang ini di utara tersebar di mana aja nih? Ada di beberapa pasar, kantor wali kota juga kita sediakan. Gitu. Kemudian ada di pasar ikan Muara Angke kemarin kita adakan. Jadi bagi yang mungkin sesekali ke sana atau memang warga daerah sana, sudah banyak dengan ACT bermitra, bisa ke outletnya di mana? Ada di yang offline bisa di yang offline-nya ada di kantor cabang sendiri ya. Kantor cabang di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, kantor cabang ACT Jakarta Utara. Kemudian yang di lokasi lain ada di kantor wali kota Jakarta Utara di lantai dasar ya. Kemudian ada di pasar Muara Angke. Itu lokasinya dekat dengan tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan, di sana kita taruh satu booth. Insya Allah tempatnya ya strategis lah, terlihat oleh masyarakat atau para penjual yang ada di sana. Kemudian insya Allah sih kedepannya hari ini dan kedepannya insya Allah kita akan taruh juga di beberapa lokasi pasar. Gitu, pasar-pasar mungkin di pasar Warakas ataupun pasar Jaya ya, insya Allah. Gitu. Nah, insya Allah ya. Karena memang kita lebih concernnya di memang 10 hari terakhir nih, karena masyarakat tergeraknya biasanya memang di hari-hari akhir nih baru mulai gitu. Kalau di awal-awal tuh agak belum terangsang gitu. Seperti itu. Ya cukup dimudahkan dengan rekening atau mungkin sesekali melintas di beberapa outlet yang ada seperti ke wali kota misal. Di lantai dasar sudah ada outlet dari ACT terutama untuk 10 hari terakhir ini biasa kita untuk bayar zakat. Insya Allah akan lebih mudah ya. Kalau untuk cabangnya ada di Pegangsaan ya. Jalan Seruling, Blok F nomor 2930, Pegangsaan 2 kelurahannya, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jika ingin juga sesekali silaturahmi lebih, silakan lagi bisa mampir ke sana ya. Iya, kalau silakan. Pak Harun sering ada di kantor. Insya Allah kalau misalkan udah menjelang sore kita di kantor gitu. Tapi kalau pagi terkadang sih kalau memang nggak ngurusin laporan ya, kita melalang buan. Jadi keliling-keliling kita ke satu objek ke objek yang lain. Iya. Untuk penyaluran tadi Pak Adil. Ya banyak programnya Pak. Selain food truck ada sedekah takjil harian. Kita libatkan UMKM gitu kan yang sudah jadi penerima manfaat di program wakaf modal usaha Mikro Indonesia milik ACT. Itu kita salurkan lagi bantuan berupa modal untuk mereka masak nih. Masaknya ini berupa takjil. Nanti takjilnya ini kita bisa setorkan ke masjid-masjid ataupun pembagian takjil umum di jalan gitu, atau ke pelaku UMKM lain yang mereka siap menerima takjil tersebut untuk mereka jual. Jadi penerima manfaatnya bukan cuman satu orang saja, tapi bisa banyak. Gitu. Jadi kita siapkan modal untuk mereka gitu. Dan modal tersebut hadirnya datangnya ya dari lagi-lagi daripada dermawan juga. Kalau UMKM sudah cukup banyak yang bermitra. Kalau UMKM karena memang masih baru, jadi UMKM ini kira-kira mungkin masih sekitar 20-an UMKM yang sudah bergabung. Ya. 20-an untuk Jakarta Utara. Insya Allah nanti akan terus berlanjut. Insya Allah akan terus berlanjut. Prospeknya cukup. Iya, kuat karena UMKM ini awalnya bukan sedekah takjil itu aja. Jadi awalnya kita sediakan dana untuk kita siapkan modal mereka, karena kan pandemi ini kan menurun sekali ya. Para pelaku UMKM ini, jadi usaha mereka banyak yang turun, pembelinya juga berkurang gitu. Kita bantu dengan modal untuk mungkin mereka bisa tambahkan modal mereka, karena mungkin dana mereka habis dengan pembelian yang berkurang. Nah kita sampaikan modal tersebut, kemudian selain modal yang kita berikan ada pendampingan juga. Jadi pendampingan ini fungsinya adalah problem-problem apa yang mereka dapatkan selama mereka melakukan proses ekonomi mereka ini gitu. Nanti di sharing, kemudian kita cari bareng-bareng nih, discuss bersama dengan satu kelompok atau kelompoknya bareng-bareng, nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Atau mungkin mau mengadakan event bersama di satu lokasi semacam bazar gitu, itu juga bisa dilaksanakan bersama-sama, tergantung nanti
bagaimana pergerakan dari satu kelompok itu. Jadi penggerak atau pendamping itu juga mereka bagaimana cara merangsangnya itu akan membuat satu pendampingan itu pergerakannya akan terlihat. Ya, aja kita menerima manfaat lain sebenarnya dari UMKM yang bermitra dengan ACT dengan program-program yang sedang digulirkan ke depan ini ya. Jadi bagi mitra JC, para pelaku UMKM ya, baik sudah skala yang cukup mapan atau baru memulainya gitu kan. Kayaknya kita hari ini tidak terlalu harus khawatir dengan tumbuh kembang ya. Karena dengan banyak bermitra, banyak sinergi, saya pikir akan lebih mudah untuk tumbuh kembang sebenarnya. Ya. Oke, coba ACT juga sangat membuka diri untuk kita pelaku UMKM untuk bermitra gitu ya. Dan sejauh ini katanya sudah ada 20 yang sudah bergerak bersama ya, dengan ACT 20. Jakarta Utara. Dan saya pikir di luar lagi karena lebih dulu lahir mungkin lebih banyak lagi UMKM yang sudah bermitra ya. Betul. Oke. Program lain Pak Harun apa lagi? Selain food truck, sedekah takjil, ada lagi kalau sebelumnya itu warteg mobile ya. Warteg mobile. Jadi ketika kita dapat mitra yang beliau siap untuk menyiapkan dana untuk kita adakan pembagian makanan gratis juga. Jadi dalam case-nya itu warteg mobile, kita sediakan paket sekitar 400. Nah, ini yang uniknya adalah kita gerakan UMKM juga. Jadi mereka yang menyiapkan makanan tersebut, paketnya bisa mereka di satu lokasi itu mereka berbagi di satu wilayah atau bersama dengan tetangganya menyiapkan makanan tersebut sejumlah 400. Kemudian nanti makanan ini yang sudah disiapkan teman-teman benefitnya dirasakan oleh UMKM tersebut. Hasilnya nanti kita bagikan ke para beneficiaries ya. Masyarakat duafa, yatim gitu atau pondok pesantren juga bisa. Kalau yang tadi sudah disebutkan ada juga gerakan sedekah pangan nasional. Nah, untuk Ramadan namanya berubah menjadi gerakan sedekah pangan Ramadan. Gitu. Itu terus yang untuk Ramadan ya ada. Betul. Itu spesifiknya kita berbagi beras. Jadi paket pangan, beras dan air minum wakaf. Gitu. Nah, kalau beras ini kita berkolaborasi dengan rekan-rekan masyarakat relawan Indonesia. Ya, jadi mereka bantu penentuan titik mana nih yang kira-kira bisa kita bantu misalkan dari duafa atau misalkan masyarakat kolong tol nih. Iya. Nah, kita bantu, kita lihat kondisinya benar-benar kayaknya perlu dibantu nih. Kemudian kita arahkan bersama dengan mereka, kita tentukan jumlahnya, kemudian kita arahkan. Beserta dengan air minum wakafnya juga. Oke. Jadi kita sapa dulu nih mitra JC yang saat ini baru saja mungkin bergabung bersama kami di live Facebook kami Radio JIC. Kami sekali lagi undang Anda bergabung sampai di akhir kebersamaan karena banyak masih informasi yang dipunya oleh ACT kegiatan-kegiatannya dan bagaimana penerimaan dan penyaluran yang ada dari program-program tersebut begitu ya. Nah, saya tertarik dengan apa yang dipegang oleh Pak Harun. Apakah ini berkaitan dengan program dari Enggak. Ini tadi pinjaman aja dari Kang Adil gitu. Saya kira mau menjelaskan juga tentang zakat itu sendiri kan. Programming kan selalu identik dengan properti gitu kan. Iya. Enggak. Kalau propertinya biasanya kita bawa banner gitu kan gitu. Banner, tools, kemudian kita juga bawa ya barang-barang bantuannya gitu. Dan mobilnya juga khusus tuh kita sediakan. Alhamdulillah dapat support dari pusat. Mobilnya dibuatkan khusus gitu untuk bantu ya pengiriman logistik ke tempat-tempat yang kira-kira cocok untuk dibantu. Iya. Nah, secara keseluruhan di 10 hari terakhir program Ramadan ini apa target capaian yang akan kalau untuk program kita lebih ke penyaluran. Jadi kalau untuk pencapaian itu mungkin lebih spesifiknya bisa dibantu sama Kang Adil sebagai tim Markom atau teman-teman partnership nih sebenarnya. Tapi kalau saya lebih ke penyaluran sih. Jadi penyaluran ini ya untuk yang rutin alhamdulillah sudah ada mitra Ox Cafe itu kita bantu penyaluran iftar. Angkanya itu variatif sih, setiap harinya nggak netap di satu angka, tapi terkadang bisa 30 sampai 50. Dan kita dari satu lokasi berpindah ke lokasi yang lain gitu. Dan tidak hanya stuck di satu kecamatan aja. Bisa dari kecamatan Priuk nanti besoknya pindah ke Cirinci gitu. Yang penting lingkupnya di Jakarta Utara. Iya. Gitu. Karena ranah tugas Pak Adil dan Pak Harun Betul. di utara. Betul, Semua Jakarta. wilayah yang ada di Jakarta Utara itu tugas utamanya dari Pak Adil dan Iya, betul. Pak Harun ya. Oke, Pak Adil tadi dari Pak Harun ada beberapa yang memang ranahnya adalah Markom nih. Iya. Sejauh ini bagaimana untuk Jadi selama ini kita juga akan
kebanyakan Ya. program sedekah karena ini sedekahnya luar biasa itu. Ya. 2,1 triliun. Apa itu Rp 2,1 triliun? Karena selama 10 Ramadan 10 hari terakhir ini Ya. kita kan bisa beramal dengan total 2,1 triliun itu hanya dengan 100.000. Jadi dikalikan, Pak. Karena 100.000 dikali 30 hari dikali 1.000 bulan. Karena dalam 10 hari Ramadan itu ada yang namanya 1.000 bulan. Nah, Jadi, dikalikan Lailatul Qadar. Iya. menjadi bisa mencapai 2,1 triliun Dari 100.000 ribu per harinya nilai. selama 10 hari Ramadan. Oke. Nah, itu adalah program kita yang insya Allah sih semoga tercapai ya. Ini 2,1 triliun itu kan matematikanya Allah. Iya, Cuman iya. ini realitas manusianya melalui gerakan sedekah harian 10 hari terakhir itu dengan 100.000 rupiah gitu. Kita mengajak para dermawan semua untuk bisa bergerak bersama untuk mencapai amalan tersebut, karena totalan itu matematika Allah, siapa tahu setelah Ramadan ini akan mendapat keberkahan langit yang lain Dan gitu. itu buat kita ya. Iya, buat kita sendiri. 2,1 Triliun. itu bukan buat siapa-siapa ya. Iya, Dari nilai benar. 100.000 dari program yang sudah disiapkan oleh Iya. Aceh itu untuk kita semua ya. Karena Dan ini- semua bisa ambil bagian di program ini. Iya, karena sudah tertuang juga di firman-firman Allah dan juga ada dalil-dalilnya. Karena di situ juga seperti malam Lailatul Qadar, 1.000 bulan ya kan. Itu di sana bisa mengelipat gandakan kebaikan-kebaikan kita melalui sedekah gitu. Karena keutamaan sedekah sendiri banyak, Pak, manfaatnya bagi diri Luar kita. biasa ya. Memang jarang sekali yang mengkalkulasikan hitungan ini. Tapi kalau kita lihat sekali lagi nominalnya matematika 2,1 triliun pasti menjadi incaran kita. Tapi kenapa yang saat ini kita terhenti dan tidak terfokus? Saya pikir Mitra JC yang hari ini sedang mendengarkan siaran Pak Adil dan juga Pak Harun tertarik nih untuk bergabung bersama ACT dengan 2,1 triliun yang akan kita raih dari 100.000 rupiah selama 10 hari selama 10 hari terakhir begitu ya. Nah, bagaimana cara ini ya, Pak? Cara kita menyalurkannya? Menyalurkan Di 100.000 yang kita punya itu, Insya Allah bisa salurkan melalui rekening aksi cepat tanggap langsung di BNI Syariah. Oke. 92 kali 04 kali 171 atas nama aksi cepat tanggap, atau bisa langsung kunjungi kantor kami di Jalan Seruling Blok F nomor 29 sampai 30 Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading. Atau sahabat dermawan yang mungkin masih merasa saat ini belum bisa keluar rumah atau Iya. ada kesibukan juga bisa telepon kami di 0813 8744 3763. Nanti insya Allah akan ada tim kami yang akan menjemput zakat ataupun donasi tersebut. Iya, Jadi iya. insya Allah kita selalu siap membantu karena ini semua nantinya untuk umat. Iya. Gitu. Jadi Kita akan siap dengan membantu pandemi gitu. sekarang, untuk kita yang sudah bersedia untuk gabung di program 100.000 untuk 10 hari terakhir, jangan terlalu khawatir kalau kita Iya. masih kesulitan untuk bisa tatap muka langsung dengan Iya, betul. petugas dari ACT. Iya. Bisa langsung dengan tadi rekening atau ke- bisa hubungi nomor kontak yang tadi disebutkan ya. Iya, bisa. Mungkin kita sekali lagi insya Allah mudah-mudahan kita bisa bantu. Nomor kontak tadi bisa kita tuliskan di Iya, di kolom komentar bawah. 0813 8744 3763. Itu nomor WhatsApp, jadi jangan khawatir untuk bisa telepon ataupun chat langsung. Oke, ya. Insya Allah langsung segera dibalas oleh tim kami. Baik, insya Allah ya. Semua kita bantu juga di kolom komentar ya. Iya. Nah, dari nomor kontak yang tadi disebutkan. Begitu Mitra JC. Jadi ada beberapa pilihan kita. Kalau tadi insya Allah Mitra JC ingin berkunjung langsung dengan sekretariatnya ACT Jakarta Utara, bisa di alamat yang tadi disebutkan. Atau mungkin Mitra selain karena kesibukan aktivitas dan juga ruang lingkup berkomunikasi keluar terbatas, Pak Harun rupanya dan juga Pak Adil menyiapkan satu jalan keluar yang lebih mudah lagi begitu ya, dengan cara menelpon atau bisa langsung ke ke rekening yang tadi disebutkan. Kalau informasi-informasi lainnya bisa hubungi di mana juga Pak Adil? Untuk Mungkin ada informasi sosial lainnya media bisa kunjungin kami di Instagram kami, tentunya di ACT_Jakut, atau bisa lewat Facebooknya di Aksi Cepat Tanggap Jakarta Utara. Insya Allah setiap harinya akan ada informasi terbaru terkait dunia kemanusiaan dan juga informasi terkait bulan Ramadan ini, Iya. tentang zakat ataupun wakaf ataupun peradaban Islam lainnya nanti diinfokan di sana. Karena banyak sekali saudara-saudara kita
secara Islam gitu kan, banyak yang butuh bantuan ternyata. Dengan program-program yang kami sampaikan seperti tadi, insya Allah bisa membantu mereka yang saat ini membutuhkan gitu. Oke. Memang kalau bicara sosial kemanusiaan biasanya tidak juga bergerak sendiri-sendiri. Iya. Ada yang komunitas sifatnya gitu kan. Iya. Kalau sejauh ini Pak Adil, kalau misal saya punya komunitas nih, dia berkumpul banyak anak-anak muda misal, apakah juga bisa sinergi dengan ACT? Bagaimana Bisa, itu tentu teknisnya? bisa hubungin saya ataupun Mas Harun ataupun bisa kunjungin juga ke kantor Aksi Cepat Tanggap Jakarta Utara. Insya Allah kita bisa meeting bersama, bersinergi bersama untuk mengadakan kolaborasi kemanusiaan. Karena selama ini kan sudah banyak kolaborasi seperti di Jakarta sendiri. Pak Gubernur juga mengajak untuk berkolaborasi tentunya kan. Insya Allah lewat kolaborasi kita bisa bergerak bersama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena melalui kebersamaan itu insya Allah dapat keberkahannya Pak. Alhamdulillah ya. Artinya yang punya komunitas hari ini yang sudah biasa bergerak di sosial kemanusiaan, ACT juga yang sudah cukup banyak andil memberikan partisipasi ke masyarakat langsung yang membutuhkan dalam apapun kondisinya ya. Artinya sangat tepat bagi kita untuk bermitra gitu ya. Sejauh ini Mitra JC biasanya nih komunitas-komunitas yang sebelumnya atau di 11 bulan tidak terlalu banyak bergerak di sosial kemanusiaan, biasanya di Ramadan cukup meningkat tuh. Dengan memberikan buka bersama gitu kan, buka puasa atau dan lain-lainnya. Silakan juga ini peluang yang diberikan oleh ACT Jakarta Utara yang berbincang bersama kita hari ini juga membuka keran untuk kerjasama tersebut. Kalau tadi saya lihat UMKM misalnya kan artinya bukan mengambil kemanfaatan dari pertemuan, tapi setidaknya dari komunikasi tersebut justru kita semakin menambah relasi, kita juga terbuka untuk membuat program-program bersama begitu ya. Betul. Nah, dari sejauh ini bagaimana sih Pak kalau kita bermitra dengan komunitas manapun? Artinya ada nggak tindak lanjut untuk program-program yang justru dimunculkan tidak dari kita tapi juga muncul dari mereka idenya gitu. Selalu ditampung atau bagaimana nih? Kami tampung karena kami juga punya platform ataupun penggalangan donasi bersama untuk bergerak bersama. Nantinya juga bisa mengimplementasikan bersama. Jadi kita bisa co-branding juga seperti halnya di Pembangkit Jawa Bali itu suatu instansi yang insya Allah nanti akan bekerja sama dengan kami. Nanti kita akan mengadakan kegiatan untuk membersihkan mangrove yang ada di sana. Nah itu bisa dikolaborasikan. Ya? Kita bergerak bersama untuk mengadakan penggalangan donasi juga untuk mengajak masyarakat setempat juga bergerak bersama. Nanti juga kami insya Allah akan mengajak komunitas-komunitas yang ada di komunitas-komunitas tentang makhluk hidup ataupun kehidupan gitu, yang bergerak di bidang sosial untuk bisa berjalan untuk membantu membersihkan mangrove itu menjadi campaign bersama gitu. Karena aktivitas lingkungan itu butuh komunitas-komunitas untuk membantu dipublikasikan karena ini betul. Terkait lingkungan hidup. Nah, itu yang kita maksud. Nanti kita juga akan ada co-branding untuk di keduanya ya, baik kita sebagai pemilik komunitas gitu kan, ada program-program yang kita punya dan juga tentunya ACT yang sudah bermitra dengan kita tentunya. Untuk di utara sendiri ada nggak contoh konkret yang sudah berjalan dari komunitas yang akhirnya dua-duanya kita ada branding yang selama ini termunculkan ya? Melalui pihak masjid ada Pak. Ketika itu kita mengadakan paket lebaran ya, untuk yatim dan duafa. Nah, kita bekerja sama untuk pengadaan paket lebaran bersama pihak masjid. Nantinya di situ di branding dengan pihak masjid dan juga ACT untuk menjadi branding bersama di situ untuk pembagian ke yatim dan duafa. Jadi kita sama-sama untuk gimana caranya untuk bisa berkolaborasi, apa yang perlu kita sinergikan, apa yang perlu kita bantu, kita bisa bergerak. Gitu. Bahkan kalau tidak salah ACT Jakarta Utara juga sudah banyak bermitra dengan Jakarta Islamic Center di beberapa program. Mungkin Pak Adil program apa yang sudah seperti halnya tentang bagaimana renovasi kubah masjid, karena selama ini masih berjalan programnya untuk bisa terkumpul dengan target donasi yang telah kita anggarkan gitu. Jadi bagi Mitra JIC juga bisa kunjungin ke jakut.indonesia.id untuk bisa membantu renovasi kubah Masjid JIC Jakarta Islamic Center. Nah di situ insya Allah kita bisa bergerak bersama karena ini juga Jakarta Islamic Center ini adalah milik bersama, milik umat ya kan, bukan cuma pemerintah saja, karena jamaah Jakarta Islamic Center sendiri ini banyak ya Pak, dan insya Allah bisa membantu untuk ibadah-ibadah di Masjid JIC gitu. Iya.
Mungkin di bagian akhir nih kembali ke head of program dari ACT Jakarta Utara. Apa yang disampaikan di penghujung kebersamaan kita nih Pak Harun? Iya. Mungkin sebagai ajakan atau informasi mungkin bentuknya. Jadi insya Allah untuk setiap program-program yang kita laksanakan itu tidak terlepas dari kontribusi dan juga kepedulian para dermawan juga untuk bisa ikut andil, karena kita tidak bisa menjalankan program-program kita tanpa ada andilnya teman-teman dermawan nih. Jadi ya kita bisa bergerak ke sana kemari dari satu kecamatan ke kecamatan lain itu untuk membuat sebuah program, itu tidak terlepas dari kepedulian para dermawan. Jadi ya kita ajak nih para dermawan untuk ayo mari kita sama-sama, atau kalaupun misalkan ingin bermitra atas nama komunitas ataupun institusi silahkan, tapi kalau untuk atas nama personal bisa juga disampaikan langsung ke ACT, dan insya Allah hasil dari program-program yang kita laksanakan karena keterlibatan para dermawan tadi, kita akan sampaikan hasil-hasilnya, laporannya melalui media-media yang kita punya. Melalui Instagram kita, kita kasih buktinya nih. Ini ada program ini ada program ini. Insya Allah bisa dinikmati, bisa disaksikan bersama. Bahwasanya ACT insya Allah terus bergerak untuk membersamai umat, terutama mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Nah biasanya untuk nggak tahu ya, karena ini Utara mungkin masih baru, untuk menyambut Idul Fitri sendiri, ada nggak program khusus selain 10 hari terakhir ini misal? Insya Allah akan ada paket lebaran, yang kita siapkan. Itu ada juga dari kemitraan, ada juga dari para donatur juga, yang insya Allah akan kita siapkan untuk anak-anak yatim di kolong tol. Anak-anak di kolong tol itu kita sudah lihat kondisinya seperti apa gitu. Kebanyakan ada yang yatim, ada yang piatu juga, dengan kondisi lingkungan yang sedemikian rupa. Karena kan kita tahu sendiri nih, masyarakat yang mungkin tidak terjamah gitu. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu ya sesuai kemauan mereka sendiri gitu. Dan itu akan berdampak kepada anak-anak yang ada di sana gitu. Dan kita rangkul mereka, kita berikan sedikit bantuan, kita berikan sedikit kepedulian kita. Dan alhamdulillah di sana juga ada yang bantu menggerakkan, sehingga anak-anak ini ditarik untuk bisa ngikut kegiatan-kegiatan spiritual nih, mengaji dan sebagainya. Dari ACT insya Allah akan bantu support dengan paket lebaran untuk mereka, sehingga mereka ini akan merasa disupport, akan merasa dipedulikan, sehingga ketika mereka mau melakukan sesuatu itu mereka akan berpikir nih, oh yang peduli sama kita tuh ternyata masih ada gitu. Kira-kira seperti itu. Terus penyalurannya nanti untuk paket lebaran itu hari kalau penyalurannya sendiri mungkin ya tidak di hari Idul Fitri ya, mungkin beberapa hari sebelum itu. Mungkin kira-kira bisa H-4 atau H-5 gitu, Pak, jauh-jauh. Jadi biar ketika pas Idul Fitri insya Allah mereka bisa gunakan. Tapi Pak Harun gak libur kalau pas Idul Fitri. Tapi untuk himpunannya untuk penerimanya sekarang sudah ada khusus platform sendiri untuk kalau platform ada ya, ada platform yang disediakan, ada juga mitra yang sudah siap untuk menyalurkan. Jadi nanti insya Allah tinggal kita terima dan nanti tinggal kita salurkan. Oke, jadi informasi untuk paket lebaran pun sebenarnya sudah cukup meluas ya, cukup viral untuk masyarakat muslim secara keseluruhan sebenarnya dimanapun berada. Tapi yang terkhusus sekali lagi yang di Jakarta Utara, banyak sekali ternyata program-program termasuk untuk 10 hari terakhir dan paket lebaran yang sudah disiapkan oleh Jakarta Utara. Dari Markom terakhir Pak Adil ingin disampaikan beberapa hal, mungkin info yang belum tersampaikan oleh Pak Adil, atau mungkin sebagai ajakan gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak terhadap Radio JIC sendiri dan juga mitra JIC yang telah mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan juga apabila telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau program-program dari Aksi Cepat Tanggap Jakarta Utara, insya Allah melalui sahabat dermawan atau mitra JIC bisa membantu umat yang ada di Jakarta Utara sendiri. Karena Jakarta Utara sendiri ini angka dari kemiskinannya termasuk yang tertinggi di Jakarta. Mari kita bergerak bersama untuk menolong. Insya Allah kita juga akan membantu
para yatim dan duafa ataupun masyarakat yang membutuhkan lainnya. Dan juga kita juga ada beberapa program lain seperti pengadaan Quran wakaf di Kepulauan Seribu tentunya. Insya Allah jadi mitra JC ataupun sahabat Dermawan bisa kirimkan donasi terbaiknya melalui platform kami di jakut.indonesiadermawan.id. Ada di sana Quran wakaf. Insya Allah kita akan bagikan di wilayah Jakarta Utara ataupun di Kepulauan Seribu yang saat ini sedang membutuhkan, karena jarak antara Jakarta dan Kepulauan Seribu di Pulau Kelapa itu jauh, Pak. Jadi untuk distribusi itu perlu memakan waktu dan juga biaya. Karena insya Allah melalui wakaf Quran ini, amal jariah dari mitra JIC ataupun sahabat Dermawan dapat terus mengalir setiap harinya hingga nanti ketika hisab, ya kan, Pak. Mari bergerak bersama kami dari Aksi Cepat Tangkap Jakarta Utara dan juga Radio JIC. Bisa juga dititipkan melalui Radio JIC sendiri, nanti bisa sampaikan kepada kami di Aksi Cepat Tangkap Jakarta Utara. Iya, baik Pak Adil, terima kasih sudah bersama kami. Pak Harun juga terima kasih sudah bergabung dan sudah memberikan pencerahan untuk kita bersama. Dan sepertinya memang info seperti ini gitu kan, perbincangan seperti ini yang sedang kita tengah rindukan sebenarnya, apalagi di tengah Ramadan kita ya. Di tengah Ramadan kita, di tengah kita yang sedang banyak hal harapan dan keinginan kita ke depan gitu kan, agar hidup kita lebih baik lagi untuk 11 bulan ke depan. Dan di 10 hari terakhir juga amat sangat menentukan, di samping memang sudah berlipatnya pahala yang diberikan untuk kita selama kita melakukan hal-hal yang terbaik. Kalau ingat dari apa yang disampaikan Pak Harun tadi, kita bukanlah siapa-siapa tanpa mitra semua gitu kan, tanpa para kaum muslimin dan muslimat semua. Dengan program yang sebagus apapun, kalau kita tidak berkontribusi sepertinya tidak akan banyak memberikan kemanfaatan. Tapi insya Allah bagi mitra JC yang sudah mendengarkan siaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami dengan beberapa link-link info atau publikasi yang sudah disebar oleh pihak ACT Jakarta Utara dengan segala program-program yang sudah disiapkan. Terima kasih narasumber kami dari Markom ACT Jakarta Utara dan Head of Program dari ACT Jakarta Utara. Semoga kita ketemu lagi di bagian akhir perjumpaan kita dengan ACT insyaallah di pekan depan. Ya insyaallah, dan kita akan ngobrolin di pekan depan itu. Pak Adil sudah tahu belum materi yang akan kita paparkan? Persiapan persiapan Idul Fitri. Oke, seperti apa dan akan membicarakan apa saja? Tunggu kebersamaan kita bersama ACT Jakarta Utara. Inilah akhir perjumpaan kita. Kami bertiga pamit undur diri. Selamat melanjutkan ibadah puasa kita hari ini, hari yang ke-21. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar kita bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.